Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, di video berikut kita bisa melihat bagaimana Juma membicarakan tentang kekristenan isi Alkitab seakan-akan dia hebat dan pintar tentang Alkitab. Tetapi saudaraku dalam Tuhan, coba perhatikan di akhir perdebatan mereka, ya, Juma dibuat tidak berkutik dan Juma dipermalukan dengan ucapannya sendiri ketika Kristen cerdas ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan firman Tuhan adalah, atau Alkitab adalah benar firman Tuhan. Untuk itu mari kita dukung apologet Kristen ini dengan like dan share, dan mari kita menonton videonya dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Siap. Lagi ngapain, bro? Ini tadi kita tanya jawab tentang Tuhan. Terus kenapa? Iya, kenapa? Tanya Tentang tentang kita buktiin Yesus bukan manusia itu maksudnya apa? ya memang dia manusia. Mau dibuktikan mungkin seperti apa? Kenapa? Ya nggak apa-apa. Nggak masalah pun. Tadi kita diskusi di sini. Saya ditanya tentang Tuhan. Jadi saya jawab Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Kan gitu pembahasannya tadi. Sedangkan kalian menyembah manusia, gitu loh bang. Cuma Tuhan lu tidak serupa dengan apapun, ya itu sih sebenarnya urusan lu. Bentar dulu, PMJ. Itu sih urusan lu ya. Coba yang lain diam dulu, Mana tahu ini agak berisi sedikit. Dalam bentuk pohon, berarti bulan lu udah gagal. Enggak gitu. Makanya baca Al-Quran itu yang benar. Makanya belajar Islam. Kalau berbicara mengenai Islam, kudu wajib memahami Islam. Gitu. Apa di mana dikatakan Nabi Musa bertemu dengan Tuhan di mana? Mana dalilnya? Dalam bentuk pohon. Ditertawakan sama umat Islam. Allahu Akbar. Wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya aw bi wara'i. Quran lu, Abdul. Bang penggugat. Kristen apa sih nyembah manusia, bang penggugat? Aku mau tahu. Kristen apa sih nyembah? Makanya deh, PA juga sih emang kadang-kadang sama dia nih. Nah, Kenapa saya di-mute? Bukan di mute. Aku mau nanya sama Jangan saya di-mute, Mbak Yosi. Iya, Mari kita diskusi aja yang baik-baik, yang diskusi baik-baik. Ini kan teman-teman Kristen udah kelabakan karena Tuhannya manusia. Ketahuan Kristen menyembah manusia kan. Nah, mereka ingin membuktikan bahwa Allah SWT juga makhluk kan gitu. Tapi nggak ada ilmu. pohon itu makhluk bukan? Waktu dia jadi pohon di zaman Nah, sekarang saya menyatakan diriku kepada kalian melalui HP. Apakah saya HP? Mana dikatakan melalui? Ini Al-Quran mengatakan wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw bi wara hijab aw yursila rasula wa yuhya bi ismihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Ini dalil. Ini dalil dari sebatang pohon. Dari sebatang pohon. Saya menyatakan diriku dari sebuah HP. Suara dari sebatang pohon. Ya, Anda mendengarkan suara Bang Suma dari sebuah HP. Apakah HP itu Bang Suma? Penipu itu mah dari sebatang pohon itu. Dari sebatang pohon, dari sebuah HP. Apakah itu HP itu Bang Suma? Kamu umbar-umbar di sini. Bang Suma menyatakan diri kepada kalian dari sebuah HP. Apakah HP itu Bang Suma? Kalau itu melalui handphone, betul. Bang Suma menyatakan diri melalui HP. Apakah HP itu Bang Suma? Hanya orang dungu yang mengatakan HP itu adalah Bang Suma. Hah? Lu gak mau jumpa manusia? Kamu gak punya anak. Benar. Lu gak mau jumpa manusia? Saya jangan di-mute dong. Ya gimana gitu? Ya agak berisi sedikit apa? Yang berisi. Jangan cuma berisik aja. Yang berisi. Gua ngeliat lu sama sekali nggak ada isinya, bro. Iya, karena kamu tak berakal. Wajar lah itu. Waktu lu bilang ya kitab suci itu adalah kitab yang bebas dari campur tangan manusia. Yes, nah, betul. Yes, betul. Coba lu jelasin sama gua. Al-Fatihah 1 si Allah ngomong sama siapa itu? Dia ngomong siapa? Al-Quran itu wahyu dari Allah untuk siapa? Bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Tadi lu bilang Quran itu bebas dari campur tangan manusia. Memang betul. Al-Fatihah 1. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lu dengar agak susah karena kalian itu cuma punya kebencian aja. Ayo diskusi ya, baik. Allah yang mana? Hah? Dia mau nyebut Allah yang mana? Gini, saudara, Al-Quran itu dari Allah.
Kemudian Al-Quran itu Allah mewahyukan melalui Roh Kudus. Yang Roh Kudus bisa ke dalam Al-Quran. Iya, melalui Roh Kudus. Harus jujur kau Juma. Kenapa? Al-Quran itu Kenapa? Gimana ayatnya Allah dari kaum mewahyukan Yahudi, Roh Kudus? baru kaum Zoroaster. Memang kamu dapat kata Roh Kudus ini dari mana? Orang Kristen. Kamu dapat kata Roh Kudus ini dari mana? Begitu. Yang tertua tadi siapa? Dari Tuhan kau itu. Dari mana? Dari Oh, gitu. Tanya munib sini. Oh, coba tampilkan kata Roh Kudus dalam bahasa Ibrani, silakan. Coba Itu ada di Roh Kudus. Silakan tunjukkan. Ayat yang ada di Silakan tunjukkan kata Roh Kudus dalam bahasa Ibrani. Ayo. PPJ tim dulu dong, Orang PPJ. lain. Lebih dulu Ibrani apa Arab? Jangan suka ngaku-ngaku. Oke, tunjukkan Roh Kudus dalam bahasa Ibrani itu apa maksudnya? Ada kisah. Iya, saya tahu. Saya tahu. Sekarang Lebih dulu tunjukkan. siapa? Jawab. Tunjukkan. Lebih dulu siapa, Abdul? Lo kok lebih dulu kan? Nah, apa hubungannya dengan kamu, Kristen? Lebih duluan mana? Apa hubungannya bahasa Ibrani dengan kamu? Itu aja lu nggak tahu. Apa hubungannya Ibrani dengan kamu? Lebih dulu mana? Lebih duluan bahasa Ibrani, bahasa Arab menurutmu apa hubungannya denganmu? Roh Kudus bahasa Ibrani. Loh, bodoh kali kau. Roh Kudus, Ruhul Kudus, Ruah Hakodes. Bahasa Arabmu. Roh Nah, Kudus. sekarang mana bahasa Yunani-nya Roh Kudus? Mana? Siapa yang lebih dulu? Itulah pemiliknya. Di mana dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi Roh Kudus itu Tuhan? Di mana? Tunjukkan Kalau saya. ada dalam perjanjian bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani itu kan dua kodes. Iya, Lu ngerti? Kan? bahasa Ibrani, bahasa Arab itu bahasa serumpun. Apa hubungannya kalian agama dari Yunani? Ayo. Zuma. Siapa yang bahas rumpun? Yang bahas rumpun siapa? Jangan main-main. Kasihan. Abraham itu memiliki 3 bahasa keturunannya Ibrani. Bijimu. Kau tahu nggak tunjukkan. kalau nasab Sebentar, baginda PPJ, itu sebentar. benar-benar Kau tunjukkan nanti bukti sejarah Abraham pakai 3 bahasa. Nggak Tunjukkan ada, bukti sejarah. nggak Aku ada. tidak mau pakai iman. Ngerti lu? Bukti sejarah Tapi dia Nabi depan cuma tapi layar. literasi di luar Jangan sama doang, literasi tunjukkan, tunjukkan. ada. Ya. Kasih biar sama gede. Kita permalukan Juma hari ini. Di luar Islam, literasi Ayo, tentang tunjukkan Nabi Juma, Muhammad jangan itu udah kacau. congor. Kau tunjukkan. Sama sekali. Cuma aja. Kau tunjukkan literasimu yang mengatakan Biar PPJ, bahwa biar PPJ, Ibrahim dia punya 3 PPJ. bahasa. Biar tunjukkan Juma. Literasimu dari Mana sejarah. mukanya Juma? Kok gua yang digedein dia? Si Juma. Suruh dia Juma tunjukin. gedein, Juma gedenya biar nampak muka botolnya itu. Iya, Anak-anak penyembah Yudas ini kalau berbicara tak ada yang Udah, lu nggak usah lari berilmu. kemana-mana. Di mana? Benar-benar kasihan dia. Sejarah Ditonton 1,2 orang Juma botol. penyembah Yudas ini nggak ada. Ibrahim pakai 3 bahasa. Kau jangan lari-lari kau sama gua. Arab itu keturunan siapa, Tahu Bung? lalu ya, Jum WAF kan masih hidup, masih menunggu lu untuk datang. Gua permalukan lagi setahun yang kemarin. Di sini Gua masuk aja, lagi di sini kemarin lagi, aja, di sini aja. Yang penting syaratnya berdasarkan Demi klaim ya, demi klaim ya. Pak Jarod jangan di-mute, jangan di-mute. Ini tuh malah kalian tuh. Oh, ini Pak Jarod belum lunas. Jadi keturunan Nabi Abraham itu memiliki 3 bahasa. Ibrani, Arab, dan Arab. Sedangkan agama Mana? kalian punya bahasa Mana Yunani. literasi lu? Mana? Itu agama paganisme. Juma, mana literasi lu? Open Gak usah cam, bawa. open cam. Baca Kasih lihat aja di Abraham kitabmu. itu pakai 3 bahasa. Baca di kitabmu. Kitab yang kalian ambil dari orang Yunani, orang Yahudi. Mana? Ismail Mana dalilnya? itu sampai ke Yudas Gurun yang Paran disembah. di tanah Arab. Mana? Ismail keturunannya adalah Arab hari ini. Pakai data. Keturunan Ismail bahasanya bahasa Arab. Datamu mana datamu? Sedangkan Kristen ini dari Vatikan, agama Arab Yunani Mana sejarah yang mendirikan pakai 3 bahasa, Paulus botol. kan gitu. Tadi kan lu yang ngomong. Mana data sejarah lu? Sejarah apa? ya? Ini masih ada loh, masih ada loh sampai sekarang keturunan Nabi Ismail masih ada sampai Cuma hari jangan ini lari. bahasa mereka Data bahasa jangan Arab. congor. Data sejarah lu mana? Mana otaknya? Data tunjukkan. Bukan Otak lu yang kemarin itu sejarah lu. Saya mau lihat, Kita saya mau lihat, data coba. ini. Nggak usah pakai data-data. Keturunan Ismail sekarang mana? Makanya saya mau- Keturunan Nabi Ismail sekarang mana? Sedangkan Katolik ini adalah agama dari mana? Makanya Juma Ishak, bagus kalau Ishak begitu. keturunannya melahirkan agama Yahudi. Ismail keturunannya melahirkan agama Islam. Kristen dari mana? Bukan. Kalau rekam. Mana data sejarah lu? Tolong rekam. Mana datamu Cuma? Kamu jangan lari. Kristen ini dari mana? Yahudi dari Ishak, Islam dari Ismail. Kristen dari mana? Abraham 3 bahasa. Malu. Mana Malu. bahasa tadi mana? Malu. Kenapa lari-lari? Yahudi dari Ishak, Islam dari Ismail. Kristen dari mana? Petrus itu bukan siapa? Malu. Sebentar, Pak Bom. Mana data sejarah lu? Petrus itu hanya untuk orang bersunat. Pak Bom. Bom. Betul. Fokus. Bom, yang lain diam. Saya dengan Bom. Yang lain diam. Bom. Sekarang bukan. Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus menjadi rasul untuk orang yang bersunat. Jangan lari. Mana Ibrahim itu menggunakan 3 bahasa mana?
Data. Suma. Petrus untuk orang bersunat Galatia 2 nomor 8. Timer. Kalau nong timer dong. Iya. Biarkan saya sama dia dong. Iya. Kita timer. Islam dan Kristen. Islam dan Kristen. Kenapa sih? Mana sih? Lain cuma mana sih? Katanya dibatas. Yuk kita timer. Timer bikin ya sih. Timer sih. Biar ku gundurin dulu tengkotnya ya. Kukunya kau di sini. Ayo bikin sih. Oke, silakan. Habis kamu bikin. Oke, silakan. Ya silakan. Mantap ini. Yes, ingat ya temanya Islam asal Islam dan asal Kristen. Tuh temanya. Silakan. Saya lawan kalian semua juga nggak apa-apa. Bukan bilang kalian, saya sendiri tidak masalah. Bom siapa lagi? Siapa yang mau hadapi saya? Bom CP silakan. Yang lagi siapa? Penggugat 3. Mau lagi? Ini Sepanjang hidup manusia. Cukup 4 juga boleh. Bang Suma versus 4 orang. Penyembah Yudas boleh. Kita timer aja Pak Gugat, biarin Pak Gugat. Ingat ya temanya asal usul Islam dan Kristen. Mampus. Dia sendiri. Gak tahu dia. Kasih. Oke, silakan. 3 menit. Atau 2 menit. Ya Atau 1 menit. Injil sama atasanmu, si Paleo itu. Kenapa? Karena kamu bodoh. Oh gitu. Udah siap. Oh, gitu. Kamu bodoh. Paleo itu tahu kamu bodoh. Gitu Malukan ya. sekali kamu. Udah. Kamu adalah Tuhan yang benar. Yang penting Tuhan saya bukan manusia, bukan mantan mayat. Dan Indonesia agama menyembah manusia itu tidak. Gue tahu model apa. Yosi, gue tahu lu Islam. Cuma pakai logo. Lebih dulu penjajah mengajak manusia Indonesia menyembah manusia tapi tak laku. Dia mengajarkan nyembah tak laku. Beko. Iya. Yang bisa bantu timer naik dong. Bantu timer naik bentar. Gimana data sejarahnya Ibrahim pakai 3 bahasa? Silakan yang bodoh sekali. Yang mau hadapi saya boleh 3 orang. Ibrahim Ya. pakai 3 bahasa. Saya sendiri. Menyedihkan. Anak Tuhan kok bisa timer ya? Aduh Tuhan. Hah? Kenapa begini? Mana? Anak Tuhan Mana bisa data timer. sejarahmu Ibrahim pakai 3 bahasa mana? Kok bisa timer enggak? Bisa Buka. diri. Mana? Waktu kalian 5 menit berempat atau berlima. timer aku. Temanya asal usul agama Islam dan Kristen. 1 lawan 1. Kau lawan CP dulu kalau mau lawan CP ya. Yosi kasih timer. Kalian Gua kejar data sejarah lu. Tidak akan sanggup. 3 bahasa. Ya, lu tunjuk Kalian tidak akan sanggup menghadapi Bang Suma kalau cuma sendiri. Kalian minimal 3. Kalau cuma sendiri kasih. Ayo. Ya, Apa tema kita Juma? Jangan nangis kamu. Apa tema kita? Ayo dong, temanya apa? Ya itu asal usul Jaringan BPJS. asal usul. Jaringan BPJS, lu ngomongin jelas dong. Abdul. Bang Tokyo bisa timer Bang Tokyo. Oke. Bang Tokyo bisa timer. Apa tema kita? Jadi Jangan sampai bikin tema. Bisa. Asal usul ajaran Islam dan Kristen. Pikirkan baik-baik, jangan sampai ku telanjangin kamu temanya. Pikirkan baik-baik. Nggak usah. Ya udah, Anda duluan bernarasi. Karena kamu bikin tema, silakan Anda bernarasi, silakan. Yes. Kasih dia gede Yosi. Iya. Timer masing-masing aja lah. Ini nggak ada yang nggak beres orang nih. Berapa? Suruh timer. Turun. Lu kok turun? Gak ada yang turun. Nggak ada yang turun. Udah biar aja gitu Bang, berat nanti. Nggak usah dibesarin, biar aja gitu. Ya, silakan Anda bernarasi. Timer nggak? Pak Bombom. Timer masing-masing aja. Timer masing-masing. Iya. aja. Berapa Jangan menit? di- Berapa menit? Terserah. Berapa menit? Terserah Anda. Berapa menit? 3 Ya, jangan terserah. Kalian kan 4 orang, saya sendiri. Saya aja. Biar adil. CP sama kau Zuma. Iya. CP sama Enggak, kamu nggak akan sanggup hadapi saya sendiri. Ah, ya Nggak udah, akan sanggup coba kamu. dulu dong. Saya peringatkan, kamu tidak akan sanggup. Lu yang gak bakal sanggup ketemu gua. Ayo, bikin timer. Ya, kasih timer, biar adil kita, biar adil. Kita ditonton bisa ribuan umat Bisa manusia bikin Pak Indonesia. Bombom, bisa dikasih timer nggak Pak Bombom? Jangan Pak Bom, jangan timer, dia juga narasumber. Kalian berempat minimal. Jangan lu lari ya, Suma. Jangan lu lari ya. Saya tidak akan lari. Saya datang ke sini, Saya datang ke sini, lari pula emang Bom. Ayo ke YouTube, ayo ke Kandangin YouTube. dia, kandangin. Jangan sampai keluar nih orang, kandangin. Emang gue serigala, Keluar dikandangin. semua. Nggak, Kalian jangan yang kasih serigala. yang lain. Nanti lain kacau. Biar saja. Nanti saya ada video nanti. Yes, saya Tolong bilang timer kalian lagi. minimal Itu saya enak tuh. orang. Oke. Kamu duluan. Kalian Silakan si Juma. Ayo, karena dia yang awal yang bikin tema, Yes. silakan Anda bernarasi, silakan. Oke, baik. Tepat. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Potong ini berapa menit Jumah? Makanya lu nafsu kali udah ditanya berapa menit, giliran saya bernarasi lu kata. Oh ya udah 5 menit ya udah 5 menit. Silakan 5 menit. Oke. Baik. Nah, saya mulai ya. Al-Qur'anul Karim menjelaskan bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminal sholihin. Siapakah mereka yang membenci ajaran Ibrahim? Dialah orang-orang yang memperbodoh diri mereka. Ajaran Ibrahim sunat kurban hewan menyembah satu Tuhan dibenci oleh orang bodoh, kata Al-Quran. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada keturunannya agar menyembah hanya kepada satu Tuhan, pencipta Rabbus samawati yang bukan makhluk. Am kuntum syuhada is hadara Yaqub maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Abraham alaihissalam mewasiatkan kepada keturunannya Nabi Ismail, Nabi Ishak, semua keturunannya diajarkan menyembah kepada Tuhan yang satu, yang maha suci, maha tinggi. Jadi Tuhan sudah menyatakan dirinya melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuhannya satu, syariatnya kurban hewan, syariatnya kemudian menyembah kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi, sama sekali tidak menyembah kepada makhluk manusia atau burung merpati. Jadi ajaran Islam kemudian diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa Islam adalah agama yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Orang-orang yang datang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam menyembah kepada Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Mereka punya syariat yang taat kepada syariat Nabi Musa. Musa adalah Rasul, Tuhan yang maha pencipta adalah Tuhan satu-satunya. Mereka disebut Muslim. Ketika masa Nabi Isa alaihissalam mendapatkan kemudian ajaran Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad, mereka menyembah Tuhan yang Ahad, Qul huwallahu ahad. Nabi Isa dan juga muridnya menyembah kepada satu Tuhan. Isa yang adalah Nabi yang datang kepada Bani Israel mengajarkan menjadi Muslim. Dia tidak menjadikan murid-muridnya sebagai kufur, penyembah merpati ataupun menyembah manusia. Jadi Islam itu sudah dirancang lebih dulu oleh Tuhan. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan kemudian Yeremia 29 nomor 11, di situ sangat jelas diterangkan bahwasanya sebab aku mengetahui rencana-rencanaku, aku mengetahui rancangan-rancanganku tentang apa yang ada padaku mengenai kalian wahai manusia. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan Islam, rancangan Shalom, dan bukan rancangan Kristen untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang dirancang oleh Tuhan untuk manusia adalah shalom, damai sejahtera. Tepuk tangan untuk Bang Suma dulu. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai Islam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad, aku perintahkan kepadamu, kami wahyukan kepadamu, anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tauhid satu Tuhan, bersunnat berkurban hewan, bukan kurban manusia kayak dewa Molok. Yesaya 66 nomor 23, sambat berganti sambat, bulan berganti bulan, seluruh umat manusia akan datang kepadaku sujud beribadah, bukan jingkrak-jingkrak. Jadi jelas hanya Islamlah yang kemudian menjadi agama rancangan Tuhan kepada manusia, bukan Kristen dengan perangkap ajaran-ajaran aneh, nyembah manusia, nyembah burung merpati dan seterusnya. Itu ajaran aneh yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Elohim dalam hal ini, sembahan Bani Israel, tidak pernah menubuatkan Paulus, Lukas, Matius dan seterusnya. Elohim dalam hal ini tidak pernah menubuatkan ajaran agama nyembah manusia. Elohim dalam hal ini tidak pernah kemudian mengajarkan, mempelajari atau menubuatkan sebuah buku bernama Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ini adalah pure kitabnya orang Roma, kitabnya orang Yunani, yang dikhususkan untuk mereka yang beragama Helenisme, politeisme, yang memang dari nenek moyangnya menyembah roh-roh. Makanya di dalam Wahyu 5 nomor 6, Tuhannya Kristen adalah binatang bertanduk 7 bermata 7. Demikian, tepuk tangan untuk sang penginjil Bang Suma. Silakan. Sebelum silakan, pokoknya minimal 4 orang sekalian, gantian bagi-bagi waktu. Bang Suma sambil ngaji-ngaji ya. Jangan nangis, Bom, jangan nangis. Bom, jangan nangis. Kita teringat kisah Abdul Muthalib saat itu. Jangan nangis, Bom. Saat kita teringat kisah bahwa Abdul Muthalib. Waktu jalan, Bos. Waktu jalan. Adil dong, adil. Ajaran kasih. Adil dong. Bisa jadi bertanya kepada siapakah Abdul Muthalib ingin waktu kan nggak jalan, gimana ini? Silakan Bang CP. Ajaran Kristen kok gini.
Kalian kan berlima tuh, berempat. Kalau kita mau Kamal gede dong. Nah, silakan. Dewa Molo. Iya, udah Papa Jahat, biar berkondusif, udah. Kita Oke, pabong ya. saja. Oke, tolong stiker kuning tolong dibuang dong sedikit agak geser ke kiri biar si Juma lihat ini. Stiker kuning tolong dong digeser dikit, host. Oke, thank you ya. Oke. Di Al-Hajj 52, ya Al-Hajj 52, tafsir Ibnu Katsir dikatakan Muhammad adalah penyembah pagan. Kita akan baca di sini ya, Muhammad SAW dan para sahabatnya mengalami masa kritis akibat gangguan dan tekanan serta pendustaan mereka. Beliau merasa bersedih hati dengan kesedihan mereka. Oke, dan dikatakan di sini di bawahnya ya, ketika Allah SWT menurunkan surat An-Najm yang antara lain disebutkan di dalamnya firman Allah, maka apakah patut kalian hai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terakhir sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? An-Najm 19:21 ya. Maka saat itu setan menyusupkan kalimat-kalimat yang menyebut tentang berhala-berhala sesembahan mereka saat Nabi SAW menyebutkan nama Allah. Nabi SAW bersabda, dia sabdanya ini, sesungguhnya, sabda Muhammad, sesungguhnya mereka berhala-berhala itu memiliki garanik bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi, dan sesungguhnya syafaat pertolongan mereka sama mereka ini berhala-berhala ya, dan sesungguhnya syafaat pertolongan berhala-berhala benar-benar dapat diharapkan. Ini kata si Muhammad. Padahal kalimat tersebut bersumber dari godaan setan dan bisikannya, sehingga kedua kalimat tersebut menarik simpati setiap orang musyrik di Mekah. Lalu kalimat tersebut menjadi buah bibir mereka dan mereka menyambutnya dengan gembira seraya mengatakan, perhatikan di sini apa kata mereka, sesungguhnya Muhammad telah kembali kepada agamanya yang semula, yaitu agama kaumnya. Si Muhammad lokot dari Islam. Sesungguhnya Muhammad telah kembali kepada agamanya yang semula, yaitu agama kaumnya. Setelah bacaan Rasulullah SAW sampai di akhir surat An-Najm, maka beliau sujud. Lalu sujud pula manusia, orang yang ada, semua orang yang ada bersamanya dari kalangan orang muslim atau orang musyrik. Hanya Al-Walid Ibnu Mughirah karena tubuhnya yang sangat besar tidak dapat melakukannya. Ia hanya mengambil segenggam pasir lalu menaruhnya pada keningnya. Kedua golongan dari golongan kaum muslim dan kaum musyrik masing-masing merasa heran dengan sujud yang dilakukan golongan yang mengikuti sujud Rasulullah, sedangkan kaum muslim merasa heran karena melihat orang-orang musyrik ikut sujud bersama mereka tanpa iman dan keyakinan. Kaum muslim saat itu tidak mendengar apa yang dimasukkan oleh setan ke dalam pendengaran kaum musyrik yang membuat kaum musyrik merasa tenang dengannya. Setan telah membisikkan pada pendengar mereka melalui mulut Muhammad, sabda Muhammad yang membicarakan hal tersebut kepada mereka, bahwa Muhammad Rasulullah telah menyebut nama Tuhan mereka di dalam Al-Qur'annya. Maka mereka bersujud mengagungkan Tuhan mereka. Di sini Muhammad musyrik. Ya, dia sudah kembali ke agama kaumnya, pagan. Ya, setan telah membisikkan pada pendengarannya mereka melalui sabda Muhammad yang membicarakan hal tersebut kepada mereka, bahwa Muhammad telah menyebut nama Tuhan mereka di dalam Al-Qur'annya, An-Najm, Al-Lata Al-Uzza. Maka mereka bersujud mengagungkan Al-Lata Al-Uzza. Ini Muhammad ini. Kita akan cek apakah Muhammad kelakuannya sesuai dengan para nabi. Ya, kita akan cek ya. Kita akan cek bagaimana kelakuan si Muhammad. 1. Musnad Ahmad 17:898. Dikatakan di sini, Rasulullah ini, ia berkata, Rasulullah bersabda kepada Hasan bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Roh Kudus besertamu. Di sini Muhammad mengatakan Roh Kudus penghujat. Muhammad satu-satunya manusia yang mengatakan Roh Kudus penghujat. Kita baca sekali lagi. Rasulullah bersabda kepada Hasan bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Roh Kudus beserta. Waktu habis. Waktu ya. Jadi karena kegagalan penjajah mengajarkan agama menyembah Yudas, inilah kemudian sampai narasumber dari Kristen pun malu mengajarkan agamanya. Saya maklum. Teman-teman 1600 yang menyimak, kenapa dari pihak penyembah Yudas ini tidak membahas Kristen? Karena mereka tahu, sedangkan Belanda saja berabad-abad mengajarkan Kristen tak berhasil, apalagi kalau hanya semacam congorpedia aja ya. Saya masuk, dengarkan saya. Dengarkan, ini waktu saya ya, kalian diam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
bahwa pencipta langit dan bumi laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Pencipta langit dan bumi yaitu Allah yang diperkenalkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengislamkan sejazirah Arab dan tidak ada menyembah seperti yang dituduhkan tadi Congorpedia. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak seperti sembahan mereka Yudas tak bisa melihat tak bisa mendengar. Kemudian setelah itu dinubuatkanlah dari beberapa kitab sebelumnya, dari kitabnya Nabi Musa sampai kepada kitabnya Nabi Isa, bahkan di dalam kitabnya orang Kristen hari ini nubuat tentang Islam itu banyak sekali. Allah mengatakan dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Allah yang telah mengutus benar untuk diunggulkan atas segala agama walaupun orang-orang kafir laknatullah alaihi tidak menyukai Islam. Faktanya Belanda ingin menggeser kemudian agama terbesar di Nusantara sampai murid-muridnya di Dengkotnya hari ini juga masih melakukan itu, tapi tak berhasil. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama unggul di atas semua agama yang ada di atas muka bumi. Lalu kemudian ajaran Muslim, ajaran Islam itu sudah diridhoi oleh Allah dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi wa khataman nabiin, dia Rasul dan penutup para Nabi. Apa kata Allah? Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu Islam. Sedangkan kitabnya orang Kristen tidak pernah berbicara mengenai agama Kristen. Kitabnya orang Kristen tidak pernah berbicara mengenai keselamatan untuk Kristen. Kristen hanya bisa disebut beberapa kali di dalam Bible. Kenapa? Kristen hanya disebut di Antioquia. Pengikut Paulus pertama kali disebut sebagai Kristen, penyembah Yudas. Nah ini yang saudara-saudara Kristen harus pahami. Satu oleh-oleh buat kalian, supaya kalian itu bisa melek. Islam itu sudah diajarkan dari sejak para nabi. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil, Yesaya 42 nomor 10. Nah, tak bacain. Pasang mulutnya untuk mendengar kalau kuping sudah nggak bisa mendengarkan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Pujilah dia dari ujung bumi, baik laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dengan kota-kotanya dan dengan desa-desanya yang didiami Kedar. Kedar anak kedua dari Nabi Ismail. Nyanyian baru bersorak-sorai baik di Bukit Batu, baik di puncak gunung, di desa-desa, di kota-kota. Siapa yang mempraktekkan ini? Siapa yang menggenapi ini? Keturunan Nabi Ismail. Apa nyanyian barunya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyanyian baru bung, dari Serambi Mekah merebak sampai ke seluruh Jazirah Arab. Ini nyanyian baru dari keturunan Ismail bernama Kedar. Pahami itu. Dan tidak bisa anda bantah sampai hari ini. Tidak ada itu halilintar tak ada. Keturunan Ishak, Nabi Ishak beragama Yahudi. Agama Yahudi bukan agama Syiar. Orang-orang Yahudi tidak pernah ke Indonesia mengajarkan menyembah Elohim. Orang-orang Yahudi tidak pernah datang mengajarkan agar orang Indonesia menjadi Yahudi. Karena agama Yahudi, agama saudara kami itu bukan agama Syiar. Yahudi untuk Yahudi Bani Yakob dari keturunan Yehuda. Lalu kemudian Islam rahmatan lil alamin litubayyana linnas untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Kristen murni adalah agama yang dilahirkan dari propaganda orang-orang Farisi ahli Taurat dengan kekaisaran yang berkuasa pada masa itu. Makanya ada Natal, ada nyembah manusia, ada ibadah hari Minggu, apalagi tidak sunat, makan babi. Itu dari mana ajaran itu? Dari para nabi? No, ajaran Kristen itu murni dari keturunan yang memang sudah mengajarkan nenek moyang mereka menyembah roh-roh. Makanya di kitab saudara Wahyu 5 nomor 6, inilah ketujuh Tuhannya orang Kristen. Binatang bertanduk 7 bermata 7, dan itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Nah, PR kalian nih, PR kalian. Kan roh kalian baru 3 Tuhan kalian tuh. Roh Bapa yang berupa yang berupa api menurut kalian. Yang kedua apalagi? Apalagi? Anak. Yang ketiga apa? Burung merpati. Nah, masih ada 4. Masih ada 4 roh Tuhan kalian yang belum kalian temukan. Haleluya. Itu di kepala, data itu di kepala. Saya 5 menit ya. Data itu di kepala. Saya 5 menit. Udah. 5 menit untuk kalian sudah. Saya diam 5 menit. Silakan. Oke. Iya. Aduh, Tadi cuma mengatakan, sabar dong teman-teman. Ya, Suma ini. Tolong ini dong. Malu aku. Apa yang biru-birunya digeser dong? Pasti malu lah. Dibongkar agamamu. Bongkar apa? Bantah, tolong digeser dong. Bantah saya 5 menit silakan. Bagi-bagi waktunya kalian. Sebentar saya bantah kau. Oke ya. Iya, tadi susah mengatakan, oh kami dari Ismail, Hai Abdul, dengar nih. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia dan sesungguhnya di akhirat, termasuk orang yang soleh. Aku ulangi, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Mana Ismailnya?
Allah tidak mengenal Ismail di dalam Al-Qur'annya. Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan tolong turunkan dong ini Islam satu ini. Oke, dan kami jadikan kenabian juga. Jangan diturunkan. Itu babi. Di paus dong. Kalau dipotong ini, kalau dipotong ini Suma ini. Tunggu ya, Suma kau tunggu. Ya, kondusif. yang punya. Ya, kondusif ya. Oke. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Di mana Ismail di sini? Allah tidak mengenal Ismail. Ibrahim ada noh. Ishak ada noh. Yakub noh. Mana Ismailnya? Apakah Allah melupa? Atau Muhammad yang lupa? Aku yakin Muhammad ini lupa tentang Al-Quran. Karena Muhammad dikatakan dia sering lupa Al-Quran. Kita akan buka datanya. Ya, ini kan kamu gak pakai data, gak apa-apa. Kamu tidak pakai data karena kamu coba menipu orang Islam. Kita akan buka. Muhammad lupa Al-Quran. Ini Muhammad adalah sosok. Tolong dong matiin timer saya dong. Iya, aku kan membuka data nih. Tolong dong Enoh. Iya, thank you bro. Kita akan buka data. Itu enaknya buka data. Kita akan buka Muhammad lupa Al-Quran di Al-Baqarah 106. Catat Jumat, catat. Al-Baqarah 106. Kita akan baca teman-teman ya. Al-Baqarah 106. Kenapa Allah tidak menuliskan nama Ismail di Al-Qurannya? Oke, sebentar. 102, 106. 106. Oke, here we go. Oke. Ayat mana saja yang kami nasakan atau kami jadikan ya manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kita lihat ayat ini turun gara-gara apa? Cekidot. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwasanya kemungkinan turun kepada Muhammad wahyu pada waktu malam hari dan lupa akan wahyu tersebut pada siang harinya. Nih, ya. Kepada Nabi wahyu pada malam hari, pada waktu malam hari, dan lupa akan wahyu tersebut pada siang harinya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Herannya, kalau si Muhammad lupa Al-Quran, kenapa si Jibril tidak datang OTW untuk menegaskan kembali? Muhammad, kamu lupa Al-Quran ya? Aku ulangin ya omonganku kemarin. Kenapa tidak diulangin omongan si Jibril? Kenapa si Muhammad mengatakan diganti dengan perkataan yang lebih baik? Apakah perkataan yang dilupa itu adalah perkataan Jahannam sehingga tidak baik? Lalu kenapa Allah lupa kepada Ismail? Kami turunkan kenabian dan kitab kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Al-Ankabut 27. Apakah Allah lupa tentang Ismail? Apakah Jibril mengubah tentang Ismail? Apakah Muhammad lupa tentang Ismail? Atau Muhammad terlalu banyak? Atau Ismail? Atau Islam? Atau Islam mungkin ya yang terlalu GR meninggi-tinggikan Ismail, sementara Ismail tidak ada di dalam Qur'annya. Ya, adapun tentang Ismail tidak dikatakan diturunkan kenabian dan kitab-kitab. Sehingga Muhammad, ya, kelakuan Muhammad satu tidak tahu tentang apa itu Roh Kudus. Karena apa? Muhammad ini bukan datang dari agama seperti yang nabi sebelumnya. Perhatikan baik-baik. Ya. Rasulullah bersabda kepada Hasan bin Sabit, lihat ini sabda Muhammad. Cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Roh Kudus besertamu. Sejak kapan Roh Kudus menjadi anggota api penghujat Abdul? Sejak kapan Roh Kudus menjadi salah satu anggota WhatsApp api penghujat? Perhatikan, Roh Kudus besertamu. Di mana dalilnya? Ini Zuma. Musnad Ahmad 17898. Perhatikan baik-baik. Ini akibat Muhammad, bukan nabi asli. Dia adalah nabi palsu. Kita tunjukin. Tolong matikan data saya sebentar. Matikan timer saya sebentar. Kita tunjukin kepada si Juma kelakuan nabi palsu. Oke. Thank you moderator sebentar ya. Al-Adab Al-Mufrad. Kita akan buka Al-Adab Al-Mufrad. Ini kata Al-Adab Al-Mufrad. Kira gaduh-gaduh kali. Ya, sebentar ya. Al-Adab Al-Mufrad bab gestur. Bab gestur. Oke, nomor 41 bab gestur. Nomor hadisnya 963. Aku akan bacakan. Oke. 963. Here we go. Sunnah.com 963. Nama kitabnya adalah Sahih. Oke. Dikatakan di sini, kita akan translate langsung, teman-teman. Tadi kita translate dulu sebentar ya. Sudah waktuku habis ya. Dikatakan di sini, gigitlah burung bakal kau sehingga kamu. Iya, sebentar dikit lagi. Habis. Iya, sebentar dikit lagi ya, sampai apa yang saya katakan. Gak usah takut ya. Dikatakan di sini,
Utaya bin Damura berkata, aku melihat bersama Ubay sebentar dikit lagi dong. Seorang laki-laki yang menaikkan dirinya dalam garis keturunan dengan atribut saya. Poin saya adalah, maka suruh dia menggigit alat kelamin ayahnya dan jangan berbicara secara kiasan, yakni dengan penjelasan yang jelas. Inilah perkataan Muhammad. Iya. Nabi menyuruh menggigit tongkol bapaknya. Silakan. 6 ya. Oke, waktunya lebih 40 ya, berarti ya terserah kau lah. Mau lebih 40 menit udah nggak apa-apa. Ulang. Ya. Lanjut. Tolong ya, sekali lagi saya diskusi pakai data ya Suma ya. Kau nggak ada ilmu sama sekali nih saya. Modal comber aja kau. Nggak ada data. Nggak apa-apa, boleh nggak? Aduh, boleh nggak saya? Boleh nggak 5 menit waktu boleh, saya? Habis Suma dulu baru Babe. Ya, saya akan mencukur gundul giginya. Saya akan mencukur gundul giginya si Suma yang gondrong itu ya, congornya mengenai Abraham, Yitzhak dan Ismail. Ya udah. Memang Kristen. Itulah sebabnya kenapa agama mereka ini tidak membahas aja. Itu ya, jadi kita maklumi aja. Al-Quran menjelaskan, "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail." Jadi kalau orang tidak mengerti wa Ismail, dia tidak paham kalau yang disebut itu Ismail. Ya, maklumi aja. Ilmu nggak ada memang kayak gitu, teman-teman. Kita maafkanlah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keturunan daripada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub menyembah kepada hakikat yang satu, yaitu Allah, Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi, bukan anak manusia. Apalagi yang mati terkutuk. Bukan. Jadi sembahan yang benar itu adalah mereka yang kemudian tidak membenci ajaran Abraham. Apa itu sunat? Apalagi kurban hewan. Apalagi satu Tuhan, bukan 3 Tuhan. Nah, sedangkan Kristen ini, saudara-saudara sekalian, kalau Islam kan udah jelas tuh ya, udah Islam aja yang dibahas tadi. Mau dikucilkan seperti apapun Rasulullah, dikucilkan seperti apapun oleh mereka ini nggak ngerti Islam, mau baca kitab kita aja nggak bisa. Jadi kita tertawakan aja ya. Nah, sekarang kita lihat tentang Nabi palsu. Nabi palsu ini menurut ajaran Yahudi berasal dari tengah-tengah Yerusalem. Nabi palsu menurut Yesus berasal juga dari Yerusalem. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 7, dari buahnya nabi palsu itu kalian bisa tahu. Apa itu? Agamanya bernama Kristen. Di mana Yesus mengatakan itu? 1, Matius 23 nomor 15. Orang Farisi keluar meninggalkan Yerusalem, mendirikan sebuah agama. Apa nama agama itu? Lihat di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari agama Kristen. Tepuk tangan. 2, Yesus mengatakan dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, orang Kristen diusirnya. Kenapa mereka diusir? Karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, nyembah 3 Tuhan, nyembah Yesus. Itu semua bukan kehendak Tuhan. Tanda-tanda daripada nabi palsu, kata Yesus, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, apalagi bernubuat pakai nama Yesus, apalagi mengusir setan pakai namaku. Dan itu hanya ada di Kristen. Kita lihat kitabnya orang Yahudi bercerita tentang apa. Tetapi dari kalangan nabi-nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semua mereka telah menjadi sama seperti Sodom. Makanya di gereja, saudara-saudara, boleh menikah dengan PPJ, dengan congorpedia. Boleh. Kenapa? Karena Tuhan sudah menubuatkan. Nabi-nabi yang berasal dari Yerusalem, pengikutnya sama seperti Sodom. Agama mana yang melegalkan sodomi? Agamanya Pak Bom-Bom. Ya, mungkin karena itulah Pak Bom-Bom gemuk, karena kebanyakan sperma yang masuk lewat belakang. Jadi begini ya teman-teman, ketika Anda berbicara dengan tema kita, asal-usul sebuah agama, tolong pertanggungjawabkan agama kalian ini dari mana. Ya, saya sudah mempertanggungjawabkan beban moral dari saya, sudah saya sampaikan. Islam asal-usulnya jelas. Nabi Abraham, Isa, Ismail yang bukan mematikan aturan Tuhan. Dengan matinya Yesus di atas yang salib, dia telah membatalkan perintah-perintah Tuhan Allah. Yang dikatakan agama benar, berserah diri, damai sejahtera, itu berserah diri kepada aturan Tuhan, bukan berserah diri kepada pendiri agama. Paulus, dari Paulus. Jadi Kristen itu dari Paulus. Nah, sedangkan Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, apa kata Yesus? Damai sejahtera, Shalom, Islam ku tinggalkan bagimu. Tidak ada Kristen Yesus katakan sini. Shalom katanya. Shalom, Islam aku tinggalkan bagimu.
Damai sejahtera kuberikan kepadamu, Islam kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia padamu. Janganlah gelisah hatimu dan gentar hatimu. Yang memberikan menyembah Yesus sopo? Yang memberikan ibadah minggu sopo? Yang memberikan makan babi sopo? Yang memberikan menyembah Yesus sopo? Bukan Yesus. Yesus memberikan damai sejahtera. Apa itu? Shalom, Islam. Makanya setelah Yesus datang bukan Kristen, Kristen itu serigala. Yang datang adalah pengajaran Roh Kudus. Apa Roh Kudus itu? Nabi yang didatangi oleh malaikat. Itu Roh Kudus. Roh adalah nabi, Kudus ini adalah suci. Kalau dalam Islam dikatakan dalam surah An-Nahl, Roh Kudus adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah yang kemudian datang mengajarkan. Bukan Paulus, tapi malaikat. Itu diterangkan kemudian di dalam Al-Quran dan juga diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa yang disebut roh fatal. Tolong, kalau kalian punya malu, ada bom-bom, siapa lagi? Ada pembasmi kadrun. Kenapa Yesus dibasmi, Bang? Jangan. Di dalam Yohanes 11 nomor 54, Yesus kemudian sembunyi di padang gurun. Yesus itu kadrun, manusia di padang gurun. Jangan digituin. Yesus kasihan. Udahlah kalian sembah, kali kalang lagi kadrun ya. Jadi di sini ada berapa orang kalian penyembah Yudas? Tolong buktikan Kristen itu dari mana asal usulnya? Apakah berasal dari Yesus? Ataukah berasal dari Paulus, atau berasal dari Dewa Molok, atau jangan-jangan Pak Bom yang dirikan? Oke, silakan. Saya imbang waktu saya. Gantian ya, gantian. Saya bosan dengan congor tadi. Yang lain lagi, yang agak berisi sedikit, silakan. Yang agak berisi sedikit, silakan. Siapa mau duluan? Babe duluan kah? Ya, gantian kalian atur. Yang berisi sedikit, jangan yang Babe mau duluan kah? Gak ada ilmu. Ini harus dijawab Alkitab ini. Ya, silakan. Si mulut congor ini. Silakan. Oke. Kau tahan napas ya? Waktu 5 menit. Paulus kau bangunkan hadapi saya. Sabar. Tadi kau mengatakan baru kali ini bom ketemu semua lagi. Kalau semua sudah berapa kali komen sudah bawa. Enggak usah mulut. Enggak, saya dulu. Oke. Apa ya? Saya akan menjawab dari Alkitab ya. Kejadian 16 mengatakan ya, Wasarai eset Abram lo yelada lo welah sipah angkat sipi usama Hagar. Abram nehine asrani yihawiha miledet bo na elna sipati ulai ibaena miminna wa isma Abram lekul sarai watika sarai eset Abram et Hagar has misrit sipatah mikes bla bla bla. Pasti otaknya si moncong Zuma nggak akan ngerti. Jadi saya akan mau menjelaskan di dalam tanah Torah Nevi'im Ketuvim ya, kitab orang-orang Yahudi yang juga kitab perjanjian lama orang Kristen, menceritakan ketika Abram meniduri Sarah, meniduri Hagar sang babu budak, maka lahirlah anak haram jadah bernama Yismael. Kau mau mengatakan bukan anak haram jadah? Karena di dalam tradisi Yisrael, di dalam tradisi Yehuda, anak yang lahir bukan dari istri sah itu anak haram jadah. Ya, Ismail adalah anak haram jadah. Kenapa? Karena pada waktu itu Abram belum nama Abraham. Abram masih belum Abraham, masih Afram. Setelah disuruh keluar dari Ur Kasdim, dia belum bersunat. Dia masih menyembah Dewa Molok. Avram masih terikat dengan hukum Hammurabi, 28 hukum Hammurabi yang jika meniduri budak yang disantak. Di Israel itu ada padang gurun, padang paran, bukan di Jazirah Arab sana. Ada padang gurun, namanya padang paran. Di situ ada padang gurun, bukan Jazirah Arab. Jadi kau jangan bangga dengan otak keledaimu. Makanya si Ismail diusir bersama Hagar ke padang paran, ke padang gurun dengan sekirbat air dan sekerat roti yang dia hanya mampu berjalan hanya sampai 100 meter. Jadi anak haram jadah ini Ismail memang didengar oleh Elohim, maka dia akan melahirkan 12 raja. 12 raja itu yang ada Kedar ya, ada segala macam. Itu musnah sebelum Allahmu terbit jadi Allah SWT.
sebelum si Muhammad jadi nabi. Ya, bangsa Kedar itu sudah musnah di abad-abad sebelum Masehi. Nah, dari keturunan-keturunannya ini yang kawin mawin, termasuk lari ke Arab, turunan yang ke-100, ke-200. Jadi kau jangan bangga. Ya, semua belajar kau, otak kau. Ismail itu tetap anak haram jadah, nggak akan bisa jadi anak Yitzhak. Makanya tadi di dalam Christian Prince mengatakan hanya disebutkan di dalam Al-Qur'anmu sendiri, yaitu Ibrahim, Yitzhak dan Yakub. Ismail nggak masuk karena Allah SWT-mu tahu dia anak haram. Dia anak haram. Suara saya ada, ya silakan. Jadi makanya si anak Ismail ini diusir ke padang paran. Belum selesai saya belum selesai. Itu sudah habis. Silakan lanjut. Oke, baik. Nah, ini kamu belajar ya Patua. Dengarkan baik-baik gurumu nih. Ketika saudara membawa data di dalam kitabnya orang Yahudi, watikara sem yothe pabe hadober aleha atta elroy ki amarah. Carikan saya data ini di mana? Elroy ini di mana sekarang? Itu satu PR kamu ya. Elroy ini tunjukkan ke saya. Kemudian di dalam kitabmu Anda mengatakan bahwa Faran atau Sinai atau kemudian apa yang ditempuh oleh Hagar ini bukan di Arab. Nih, saya minta samamu mulai hari ini kau tipex Galatia 4 nomor 24 nomor 25. Kamu salah orang. Ini Bang Sumab, coy. Bang Suma yang kamu hadapi. Paham? Bukan pendeta ini. Ini gurunya pendeta. Ini adalah suatu hiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Dengarkan. Kamu menghujat Hagar, tapi di dalam kitabmu sendiri, pendiri agamamu Paulus mengatakan, sebab kedua perempuan itu, yaitu Hagar dan juga Sarai, adalah dua ketetapan Allah. Baca kitabmu Galatia 4 nomor 24. Belajar. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, dan yang melahirkan anak-anak penghambaan itulah Hagar. Hagar adalah Gunung Sinai. Lalu kemudian Anda menghujat Nabi Abraham alaihissalam. Kitab saudara mengatakan dua perempuan itu adalah ketentuan dari Allah. Hagar. Anda mengatakan Abraham berzina. Anda mengatakan Abraham kemudian bergundi. Anda mengatakan Abraham memiliki anak haram. Dengan kata lain, Anda telah menghina Abraham. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sementara kitabnya orang Yahudi mengatakan wa abaraka ma barakika umakalika aor wanibraku baka kul misfahot ha adama. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Siapakah yang membenci ajaran Abraham? Ente sudah membuktikan. Siapakah yang mengutuk Abraham? Ente sudah membuktikan. Sedangkan kitabnya orang Yahudi. Peringatan, mohon maaf semuanya, Pak B kena peringatan Pak Bom, maaf ya. Diturunkan aja dulu, dia punya banyak akun itu, jangan sampai dia kabur. Dijelaskan di dalam kitabnya orang Yahudi. Dengarkan, ya, dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi. Wa abaraka me barakeka umal kaleka au orwani breku. Di situ jelas siapa yang mengutukmu, aku akan mengutuknya. Pantasan aja kalian 2000 tahun dikutuk terus. Tidak bisa kalian sambungkan ajaran kalian itu kepada Yesus. Kepada Yesus Anda kalau bisa, apalagi ke Abraham, apalagi ke pencipta langit dan bumi. Kagak bisa. Kenapa? Agama kalian itu adalah agama buatan manusia. Penyembah Yudas itu adalah ajaran yang mengajarkan menyembah kepada manusia, dan tak ada nabi yang mengajarkan itu. Nah, lalu kemudian Anda menghujat kemudian Nabi Abraham dengan menuduh anaknya adalah anak haram. Kalau anaknya anak haram, paman, berarti Abraham melakukan perbuatan haram, yaitu berzina. Kalau Abraham Anda tuduh berzina, berarti Anda menghina. Kalau Anda menghina, berarti Anda mengutuk. Kalau Anda mengutuk, kata Elohim, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Nah, makanya kalian tidak pernah bisa menjadi manusia beriman, hanya manusia percaya. Karena agama kalian hanya sampai kepada Roma Yunani. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan bahwa Ismail itu tidak sampai di Arab, sekali lagi saya katakan Galatia 4, silakan Anda robek itu. Lalu kemudian, mana nyanyian baru yang dinyanyikan oleh keturunan Kedar? Mana? Di mana Kedar sekarang bermukim? Kalau Anda mengatakan di Bukit Batu, kemudian di puncak gunung, di desa-desa gunung, itu di mana? Di mana keturunan Ismail hari ini beribadah? Di mana keturunan Hagar sekarang hari ini beribadah? Di Yerusalem? Nehi. Keturunan Ismail Arab, Islam Arab. Anda tidak bisa membantai itu. Derita Anda berapa orang sini? 1, 2, 3, 4, 5 orang. 7 orang lah. Tolong tunjukkan Kristen ini asalnya dari mana.
Saya sudah menunggu, sudah sesi keempat, sesi kelima. Tak ada satupun di antara kalian yang berbicara tentang Kristen. Hanya membahas tentang Ismail, membahas tentang Abraham, membahas tentang Yahudi. Apa hubungannya semua itu dengan Kristen? Saatnya lah kalian membahas Kristen. Kristen asalnya dari sini, guruku Suma. Gurunda Suma, Kristen itu dari sini. Awalnya yang mengajarkan ini. Ini ada di antara kalian yang mengajarkan Kristen. Selesai. Satu kali ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita sudah lihat videonya secara bersama-sama ya. Kita sudah simak apa yang dibicarakan oleh Juma dan juga apologet Kristen lainnya di video tadi, ya. Mereka membahas tentang iman Kristen, ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, kita boleh mendengarkan bersama narasi yang disampaikan oleh Juma. Dia membahas kekristenan terutama tentang Yesus, ya. Selalu saja dia mencari bukti bahwa Yesus bukan Tuhan dengan mengutip ayat Alkitab lalu menafsirkannya sesuka hatinya dia, padahal penafsirannya tidak sesuai. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, puji nama Tuhan, apologet Kristen di video tadi menjawab semua pernyataan dan pertanyaan Juma terhadap iman Kristen. Dia menjawabnya dengan baik sehingga saudaraku dalam Tuhan, ya, Juma pada akhirnya tidak berkutik dan pastinya kalah debat. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, kalau saudara perhatikan ayat-ayat yang dimunculkan oleh Juma tentang ayat Alkitab lalu dia menafsirkannya, sebenarnya penafsirannya selalu saja ngawur. Bahkan dia tidak melihat konteks daripada ayat itu. Dia tidak melihat latar belakang daripada ayat itu, ya, tujuan ayat itu bicara apa dan ya, apa makna, ada apa maksud daripada ayat itu ditulis, ya. Harusnya ketika kita membaca dan mengutip ayat Alkitab, kita harus melihat latar belakang daripada ayat itu. Kita harus melihat tujuan daripada ayat itu. Kita harus melihat siapa yang menulis ayat itu, ya. Dan siapa yang ada di dalam tokoh itu, ya. Jadi saudara dalam Tuhan, dengan melihat semua itu, maka kita bisa menemukan yang namanya kebenaran Alkitab. Kita bisa memahami Alkitab dengan baik. Tapi sayangnya, ya, Juma tidak seperti itu. Saya lihat di video tadi, dia hanya sekedar mengutip ayat. Dia mengutip ayat Alkitab yang menurutnya mendukung argumentasinya. Lalu dia menafsirkannya sesuka hatinya tanpa atau bukan dengan penafsiran Alkitab yang benar. Dan seakan-akan dia terlihat hebat dan pintar Alkitab. Tapi nyatanya dia tidak paham Alkitab. Selalu saya sampaikan bahwa Juma memang tidak mengerti Alkitab, ya. Orang yang sudah belajar Alkitab pun belum tentu menguasai Alkitab. Apalagi Juma yang tidak pernah belajar Alkitab, dia hanya bermodalkan membaca dan mengutip ayat, ya. Jadi saudara dalam Tuhan, ya, ketika Juma mengutip ayat Alkitab, jangan langsung percaya begitu saja. Tetapi alangkah lebih baiknya saudara meneliti terlebih dahulu apa yang dinarasikan oleh Juma sehingga saudara tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah percaya begitu saja. Nah, sekali lagi kita bersyukur hari-hari ini Tuhan mengirim hamba-hambanya apologet Kristen untuk meluruskan apa yang disampaikan oleh Juma dan juga kawan-kawannya yang selalu membahas Alkitab tetapi mereka tidak mengerti Alkitab, ya. Tuhan memakai hamba-hambanya, ya, Allah Roh Kudus Tuhan mengurapi hamba-hambanya sehingga melalui pelayanan hamba-hambanya mereka bisa meluruskan pernyataan yang salah dari penafsiran Alkitab dan mereka bisa meluruskannya sehingga kita bisa mengerti Alkitab dengan benar, sehingga kita bisa mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita bisa mengerti bahwa firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab betul-betul firman Tuhan yang datang dari Tuhan, yang diilhamkan melalui hamba-hambanya para nabi, ya, para imam, para raja dan juga para rasul. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya
Seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Dan dalam kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap mendukung apologet Kristen dalam doa. Kita doakan supaya mereka dipakai Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka, juga pelayanan apologet mereka diberkati Tuhan, dan melalui pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa yang dituai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita percaya bahwa lewat doa-doa kita semakin banyak apologet yang menyampaikan kebenaran, dan semakin banyak orang yang mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang sedang diperhadapkan kita, apapun yang menjadi situasi kita, mari kita tetap berharap pada Tuhan, mari kita tetap mengandalkan Tuhan, mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan menopang kita, Tuhan ada bagi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan tentunya sukacita surgawi menjadi bagian kita ketika kita berserah kepada Tuhan. Dan juga mari kita hidup optimisme dalam mengerjakan apa yang boleh kita kerjakan hari-hari ini, ya, dan kita percaya bahwa pekerjaan kita memberikan hasil yang terbaik bagi kita, asalkan pekerjaan kita pekerjaan yang baik, yang memuliakan Tuhan, dan juga yang menjadi berkat bagi diri kita, keluarga, dan sanak saudara kita. Nah, saudara dalam Tuhan, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian, dan kiranya Allah Roh Kudus Tuhan senantiasa menambah-nambahkan hikmat bagi kita, sehingga hari-hari ini kita semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.